hyperinflation dan bagaimana kita merespon. Nah, kalau kita perhatikan sejak tahun 71, saat itu Presiden Amerika Serikat Nixon mengubah kebijakan bahwa underlying dolar bukan lagi emas, bukan lagi gold, ya, melainkan pemerintah dapat mencetak uangnya sendiri. Dan artinya apa? Pada saat itu, pemerintah Amerika Serikat mencetak uang yang begitu banyak sampai tahun 2019. Nah, menariknya 2020 pandemic hit, ya, dunia mengalami satu pandemi COVID-19, dan pada saat itu Amerika harus memberikan stimulus. Kenapa? Karena lockdown terjadi di mana-mana, banyak orang akhirnya jobless, tidak punya pekerjaan. Dan untuk memberikan stimulus, pemerintah akhirnya mencetak uang. Nah, bisa dibayangkan berapa sih banyaknya uang yang dicetak Amerika Serikat pada tahun 2020, yaitu 2 triliun dolar. Nah, sebagai gambaran, berapa banyak sih 2 triliun dolar itu? Kalau kita perhatikan dari tahun 71 sampai tahun 2019 dan 2020, 1 tahun saja, uang yang dicetak pada tahun 2020 itu setara dengan 40% dari uang yang dicetak dari sejak tahun 71 sampai tahun 2019. Jadi bisa teman-teman bayangkan betapa banyaknya. Kira-kira apa sih efek jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ketika uang dicetak begitu banyak? Paling gampang kita lihat hukum supply and demand, ya, supply dan permintaan. Nah, kalau misalkan kita lihat jumlah uang beredar begitu banyak, artinya uang misalkan dibagikan ke banyak orang, ya, memberikan stimulus atau paycheck langsung. Jadi orang bilang sebagai universal income. Jadi waktu itu orang-orang yang jobless, bahkan banyak yang menjoblesskan dirinya di Amerika Serikat supaya mendapatkan stimulus cek langsung dari pemerintah. Artinya ketika mereka tiba-tiba nggak perlu kerja dapat uang, otomatis uang yang begitu banyak akan membuat harga-harga, ya, barang itu akan meningkat. Kenapa? Karena uang begitu banyak sehingga nilainya, value jadi berkurang, sehingga harga barang-barang menjadi meningkat. Ini yang disebut dengan inflasi. Nah, kalau kita perhatikan 2020 mungkin nggak terlalu terasa, ya, efek inflasi, tetapi di 2021 kita lihat efeknya sudah mulai terasa, ya. Mulai dari bahan-bahan kebutuhan pokok, ya, seperti susu, keju, buah-buahan, daging itu mulai naik, dan artinya mulai terjadi inflasi. Dan kira-kira apa sih yang akan terjadi pada saat misalkan terjadi inflasi? Tentu saja barang-barang semua kebutuhan akan naik. Dan di sini saya tidak ingin cerita disaster yang disebabkan oleh inflasi. Bahkan beberapa negara pernah mengalami yang namanya hyperinflasi. Jadi inflasi yang lebih hebat lagi, ya, di Zimbabwe, di Indonesia sendiri juga pernah mengalami yang namanya hyperinflasi pada saat kita melakukan snaring. Kalau kita perhatikan inflasi ini beda dengan hyperinflasi. Hyperinflasi itu harga barang naiknya sampai mungkin ratusan persen, ribuan persen. Nah, tapi ini belum sampai terjadi di sana. Nah, saya tidak ingin melihat dari sudut pandang negatifnya. Di video kali ini saya akan sharing dari sudut pandang kira-kira bagaimana cara kita merespon dan apa sih top promising career in 2022. Kira-kira di 2022 apa sih top promising career? Kalau kita lihat, baru-baru ini saya lihat ada satu artikel yang viral, ya, ketika seorang live streamer dari China di acara atau di event Alibaba kalau nggak salah, live streaming. Ada seorang influencer atau content creator yang melakukan live streaming jualan lipstick, kalau nggak salah hampir 24 jam nonstop, tentu ada istirahatnya, ada breaknya, punya rekor, ya, yang mungkin nggak akan bisa dipecahkan lagi. Dia menjual lipstick 22 triliun dalam sekali live streaming. Nah, lalu banyak orang tanya, Pak, apakah live streamer akan menjadi the next big thing? Apakah kita bisa berprofesi sebagai live streamer? Saya bilang, yes, itu akan menjadi satu top promising job, top promising karir. Tapi permasalahannya adalah kalau misalkan, ya, saya yang jual lipstick atau misalkan kalian yang jual lipstick, berapa banyak orang yang mau lihat, kan? Jadi ini lumayan subjektif, ya. Orang mau lihat streamingnya orang, ya pasti karena dia keren, berkarisma, cantik, ganteng, terkenal gitu. Tapi kalau kita yang bukan siapa-siapa, jadi buat saya sebenarnya itu bukan untuk karir semua orang. Kemudian ada lagi yang bilang, Pak, bagaimana dengan metaverse, ya? Mungkin kita bisa jadi content creator atau digital creator ya di metaverse. Oke, saya pikir metaverse adalah the future, metaverse is the future. Kemudian blockchain, cryptocurrency, NFT is the future. Tetapi ketika kita belum betul-betul melihat, ya, pola yang sudah jadi, saya pikir kadang-kadang menjadi pioneer nggak selalu positif, ya. Sometimes kadang-kadang di tengah-tengah atau bahkan jadi yang terakhir, ya, kadang-kadang malah bisa lebih menguntungkan. Sama halnya ketika Kaskus mulai pertama kali dan akhirnya Tokopedia mulai lebih terakhir gitu, ya, dan sekarang Tokopedia lebih dominan. Buat saya masih too early untuk supaya kita bisa meluangkan waktu terlalu banyak di dunia metaverse. Tapi metaverse is the future. Di sini yang saya lihat adalah ada satu top promising career di 2022, yaitu adalah sebagai hybrid realtor. Ya, apa itu hybrid realtor? Realtor adalah istilah dari orang yang berprofesi sebagai real estate, ya, real estate developer, real estate agent, real estate consultant. Ketika dia sebagai seorang pelaku industri real estate atau properti, dia disebut sebagai realtor. Dan hybrid
realtor. Artinya adalah offline to online atau online to offline realtor. Nah, sebelum saya masuk ke sana, kenapa kok Pak Bong hubungin lagi ke real estate? Apakah karena Pak Bong developer property, jadi dihubung-hubungin ke real estate? Jawabannya enggak. Ya, karena ini rumus dasar. Ketika terjadi inflasi, salah satu industri yang akan naik, ini ilmu pasti adalah real estate. Kenapa? Karena real estate berhubungan dengan 139 industri yang berbeda. Mulai dari, nah di sini kebetulan saya syuting di lokasi project saya sendiri, yaitu di Collins Boulevard. Ya, ini super block. Ini di salah satu show unitnya. Kita lihat di bangku yang saya pakai, kemudian lantai homogeneous style yang dipakai, kemudian wallpaper, parket, kemudian ACP, kemudian banyak panel, plywood, dan lain sebagainya. Nah, itu semua menghidupi banyak banget orang-orang yang memang bekerja pabrik parket, pabrik karpet, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan inflasi terjadi dan kebutuhan-kebutuhan pokok naik, otomatis bahan baku properti itu juga naik. Dan otomatis harga properti pasti akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua, properti itu merupakan salah satu wealth protector. Kenapa? Karena kalau misalkan contoh gini, ada orang yang punya uang 10 miliar. Ya, kekayaan dia 10 miliar. Nah, kalau misalkan inflasi itu 10%, ini contoh kasarnya aja, ya, dia tentu bisa aja tabung di bank, dapat bunga 10% gitu. Tapi anggap aja dia tidak tabung di bank, dia hanya pegang cash only, terjadi inflasi 10%. Artinya adalah kekayaan dia sebenarnya menurun 10% di tahun tersebut. Jadi artinya 10 miliar dia sebenarnya sudah menjadi 9 miliar, nilainya sudah berkurang, walaupun angkanya tetap 10 miliar. Terlalu beresiko ketika dia tidak memiliki yang namanya wealth protector, yaitu properti. Oke, Pak, kan banyak instrumen investasi lain, ada saham, ada NFT, ada Bitcoin, kenapa harus properti? Oke, jawabannya seperti ini. Kalau misalkan kita punya uang 10 miliar dan kita taruh 10% di saham, it's okay, kita taruh 1 miliar. Tapi kalau kita taruh 100% di saham, well, saya pikir jarang ada orang yang berani gitu ya. Saham memberikan gain yang lebih besar daripada properti, saya jamin, tetapi risikonya juga lebih besar. Kalau misalkan ada orang punya uang 100 miliar atau 1 triliun, ini lebih parah lagi. Mereka tidak mungkin taruh 100 triliun itu di pasar modal atau di Bitcoin. Artinya mereka harus diversified. Dan saya pikir secara komposisi, diversifikasi yang paling aman adalah real estate. Kenapa? Karena memang gainnya lebih kecil, tapi paling aman. Dan real estate adalah underlying yang disukai oleh semua bank. In case dia butuh cash, dia tinggal liquidate asetnya dia tinggal agunin di bank. Nah, jadi kalau misalnya terjadi inflasi, pasti banyak orang kaya yang akan hedging kekayaannya dia dengan membeli real estate. Sementara bahan baku naik sehingga harga real estate naik. Nah, disinilah kenapa saya mengatakan bahwa real estate akan mengalami satu cycle booming start dari tahun 2021 di masa post-pandemic 2022 ke atas. Bagaimana cara supaya kita bisa mendapatkan benefit ya dan top promising career tadi saya katakan hybrid realtor. Saya pertama kali paham mengenai hybrid realtor itu adalah tahun 2019. Saat itu saya nonton satu video YouTube yaitu Ryan Serhant. Beliau adalah seorang realtor yang mengandalkan YouTube. Video-videonya pasti million views, jadi jutaan views. Nggak seperti saya, view saya kecil-kecil. Nah, Ryan Serhant view-nya itu sampai jutaan views. Dan dia pernah kasih testimoni, dia pernah menjual properti 1,5 triliun kepada seorang miliarder China, ya, hanya lewat YouTube. Dia nggak kenal orang tersebut nonton video YouTube-nya secara random dan akhirnya beli. Dia kirim anaknya ke Amerika dan dia beli properti di New York 1 triliun lebih. Nah, disitulah saya mulai interest bahwa ternyata real estate ini kalau misalkan kita biasanya bisnis real estate adalah offline ya, ternyata bisa O2O, offline to online ya, dengan cara menggunakan media sebagai katalis ya, sebagai leverage. YouTube dan tim produksi dari Ryan Serhant di New York itu betul-betul the best. Nah, di sini akhirnya saya memutuskan untuk membangun. Sebelumnya awalnya di 2019 akhir saya coba kontak Ryan Serhant. Saya ingin beli franchise-nya sebenarnya. Saya DM, kemudian saya email secara formal, tapi nggak mendapatkan reply. Akhirnya saya pikir ya sudah, saya bangun sendiri ya real estate agency yang saya beri nama Snap-in. Nah, Snap-in ini tentu saja banyak real estate agent yang sudah ada di Indonesia, yang sudah established di Indonesia. What is the difference? Ya, bedanya apa? Nah, bedanya yang pertama adalah kita punya namanya Snap-in Studio, di mana kita punya tim produksi yang sangat profesional. Nah, teman-teman bisa lihat ini beberapa program channel kita. Ada My Dreamy Neighbor, ini dua wanita cantik, host cantik, Rindang dan Sally yang dengan mobil mewah, dia pergi mereview properti-properti yang memang eksklusif ya, dibawakan dengan konsep yang lebih ke Korean look, moodnya juga Korean ya, dan kita menggunakan drone, kita menggunakan cara tema yang berbeda dengan yang lain. Kita juga punya program yang hasil dari Snap-in Studios, namanya adalah cek rumah sebelah. Kita buat
dark comedy, membandingkan 2 rumah dalam satu video, dan kita menggunakan talent Ferry Rose, ini juga nama samaran. Ferry Rose ini orangnya ceritanya kocak tapi dia kritis terhadap properti. Jadi ini akan menjadi perbedaan utama. Kemudian kita juga menggabungkan antara media online, kita juga akan mengadakan offline event. Kita akan mengadakan exhibition di mall, kemudian kita akan mengadakan customer gathering, sehingga orang-orang yang bergabung menjadi part of Snap-in, menjadi certified Snap-in agent, mereka bisa mendapatkan kesempatan. Nah, jadi di sini saya akan banyak bicara mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan 100 juta pertama, ya 200 juta pertama, 1 miliar pertama, 10 miliar pertama sebagai hybrid realtor di Snap-in. Nah, teman-teman bisa catat waktunya. Saya akan mengadakan sebuah event live secara online via Zoom itu tanggal 8 Desember, ini jam 7 malam. Saya akan batasi hanya 200 orang saja karena ini via Zoom. Jadi teman-teman bisa daftar, ini gratis ya. Dan kalau datangnya terlambat, roomnya udah lewat waktunya, kita akan tutup, kita nggak akan bukain lagi. Jadi ini untuk 200 orang free. Teman-teman bisa chat informasinya di bawah ini. Nah, di sini saya mau sampaikan lagi adalah sebagai sebuah komparasi, kira-kira seberapa besar dan bagaimana sih seorang hybrid realtor ini mendapatkan pendapatan. Yang pertama, sebagai seorang certified Snap-in agent, teman-teman akan di-train untuk meng-create konten kalian sendiri. Dan berbeda dengan tadi live streamer kita menjual lipstick dan lain sebagainya, mungkin kita butuh good looking, ya kita harus jadi good looking, harus punya karisma. Nah, sebagai hybrid realtor, orang tidak akan pusing dengan siapa kita. Kenapa? Karena yang paling penting adalah properti yang akan kita review. Jadi orang nggak akan lihat siapa sih hostnya, orang akan lihat propertinya bagus atau enggak. Jadi easy to make content sebagai seorang hybrid realtor. Kemudian yang kedua, sebagai seorang hybrid realtor, kita tidak akan hanya fokus ketika ekonomi lagi booming. Saat ekonomi lagi down, orang-orang justru banyak menjual properti karena lagi BU, dan kita mendapatkan commission. Jadi commission based hybrid realtor ini luar biasa ya, mulai dari 2 sampai 3% per setiap kali kita menjual properti. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat rumah di Pondok Indah harga 10 miliar, 20 miliar sampai 30 miliar. Rumah 30 miliar teman-teman jual 1 unit saja, itu komisinya anggap saja sudah 300 juta rupiah. Kalau 1% ya. Nah, bayangkan komisi bisa up to sampai 3%. Jadi jual satu rumah bisa dapat 300 juta. Dan teman-teman juga akan di-train bagaimana mengoptimalkan digital marketing. Dan saya pribadi ketika ditanya, "Pak, kalau misalkan Pak Bong harus memulai karir Pak Bong dari nol, Pak Bong tiba-tiba bukan siapa-siapa, bukan punya Trinity Land, tidak membangun properti lagi, kira-kira pilihan karir apa yang akan Pak Bong pilih?" Saya akan pilih sebagai seorang hybrid realtor. Jadi pastikan kita ketemu di tanggal 8 Desember jam 7 malam. See you there.